Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SIP B ingin membacakan naskah Malin Kundang. Pada suatu waktu, di desa terpencil ada sepasang suami istri yang hidup bahagia di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Sang suami bekerja sebagai nelayan, sementara sang istri bekerja menjual ikan hasil tangkapan sang suami. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai seorang anak yang dinamai Malin. Mereka sangat bahagia, namun penghasilan sang ayah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hingga suatu hari, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Mengapa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini terus. Tapi ya, Bagaimana lagi? Jalan satu-satunya yang ayah bisa lakukan adalah merantau ke negeri seberang untuk mencari uang yang banyak. baiklah ya, kalau itu memang yang terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan kepada ibu. Bu, ayah pergi merantau ya. Jaga dirimu dan anak kita Malin dengan baik-baik. Jika aku sudah mendapatkan uang yang banyak, aku akan kembali ke sini lagi. Baiklah ya, aku akan menunggumu di sini sampai kau pulang. Hati-hati ya, jangan lupa aku dan anakmu ini. Ayah pun berangkat dengan menggunakan perahu. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit nakal. Ia sering mengajar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengajar ayam, ia tersandung batu dan lengan kanannya terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, dan juga ia telah mendengar rumor dari temannya Kipli tentang suatu hari pekerjaan di negeri seberang, Malin pun berniat untuk merantau bersama temannya dengan perahu tua. Bu, aku ingin merantau bersama Kipli. Mengapa kamu ingin merantau, nak? Temani ibu saja di sini. Biarkanlah ayah saja yang merantau ke negeri seberang. Awalnya ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan sama ibu yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Kau tidak ingat apa yang terjadi dengan ayahmu? Tapi Bu, Malin berjanji akan kembali ke sini dengan selamat. Malin akan membawa harta yang berlimpah untuk ibu, agar ibu tidak usah bekerja lagi. Akhirnya sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Malin, baiklah ibu akan mengizinkan kamu untuk merantau jika kamu menghendaki itu. Jangan melupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Baik Bu, aku janji akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal tua milik Kipli. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran dari Kipli yang kebetulan ahli dalam pelayaran. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang dihentikan oleh bajak laut. Bos, lihat, ada kapal tua asing di depan kita. Hei kalian, ada urusan apa di daerahku? Kami hanya numpang lewat, kamu tidak menjadi masalah. Jika kalian ingin lewat, kalian harus membayar. Enak aja, minum siapa? Kami penguasa daerah ini, serahkan harta kalian sekarang. Udah beli, kasih aja daripada kita ribut. Enak aja, lu kan miskin. Kenapa lu nanti kalau harta kita diserahkan mereka? Kurang ajar sekali kalian mengabaikan omongan bos. Bodo amat. Jalan kalian. Kedua bajak laut tersebut menyerang kapal Malin dan Kipli. Kipli menyerang balik, namun karena Malin tidak membawa senjata, ia tak berdaya melawan kedua bajak laut tersebut. Beberapa saat kemudian, Malin dan Kipli tersadar, namun mereka hanya bisa tidak melihat apa-apa, hanya terdengar suara orang berbincang-bincang. Dan saat mereka mencoba bergerak, mereka menyadari tangan mereka sedang terikat. Woi, lepasin. Diam kamu, jangan berisik. Hei, sudah, buka penutup mereka. Hebat juga tanggapan. Ini upah untukmu. Terima kasih bos. Kalian pasti bingung saat ini. Kalian ada di mana? Kalian terlihat tangguh dan pintar. Aku akan menawari kalian pilihan. Jika kalian ingin menjadi pelayanku, aku akan menjamin hidupmu akan tenang. Atau kau lepaskan, tapi akan kujamin hidupmu tidak akan tenang. Ogah, siapa juga yang mau jadi pelayan lu? Haha. Mati daripada jadi pelayan lu. Haha, baiklah. Jika itu keinginanmu. Aku yakin kamu lebih pintar dari temanmu yang bodoh itu. Iya, akan patuh sama perintahmu. Hahaha. Perkenalkan, aku bos barumu. Malin pun mengikuti bos barunya ke kota. Di sana ia menjadi pelayan yang baik dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Ternyata menjadi pelayan tidaklah seburuk yang ia pikirkan. Di sana juga ia berkenalan dengan Rubaya, yang merupakan putri satu-satunya dari bos tersebut. Rubaya merupakan anak kesayangan bos Bima, dan dari kecil ia selalu dimanjakan oleh ayahnya yang membuat sifatnya menjadi sedikit buruk. Namun karena kecantikannya dan hartanya yang banyak, lelaki yang rela menjadi bawahan bos Bima agar dapat mendapatinya. Seiring berjalannya waktu, Rubaya mulai menyukai Malin. Ayah, aku kan sudah dewasa. Aku ingin menikah. Hah? Siapa yang kau ingin? Jangan marah-marah dulu
ya, orang yang aku ingin nikahi adalah Malin. Malin, kau yakin? Kau tidak dipaksa olehnya kan? Tidak ya, aku benar-benar mencintainya. Baiklah jika itu kau yang mau. Rama dan Danu yang kini sudah naik pangkat dari bajak laut menjadi pengawal sedang berjaga di depan ruangan. Rama mendengar obrolan Bos Bima dan Ubaya. Mendengar itu Rama merasa sangat kesal. Danu pun menyadari hal ini dan tahu apa yang akan Rama lakukan. Beberapa saat kemudian, Heh, pelayan. Kau apaan pelayan? Kau maksanya kan? Memaksa apa? Yang pura-pura nggak tahu. Aku sudah tahu apa yang kau maksud. Jangan sok ya. Dasar imigran tak tahu diri. Rama langsung menyerang Malin. Danu yang sudah mengetahui hal tersebut datang ke tempat mereka berantem. Bos, berhenti. Dan sialan, apa yang kau lakukan? Bantu aku menghukum sialan ini. Tapi bos, dia mantu Bos Bima. Kau tidak bisa melakukan ini. Angkasa pecundang. Baiklah, aku akan menghukum kau juga dan Dengar itu, Danu langsung menusuk punggung Rama dengan pisau. Danu kemudian menusuk kembali Rama di bagian perut. Rama jatuh ke tanah dan tewas seketika. Terima kasih. sama-sama Tuan Muda. Hah? Beberapa waktu kemudian pun Malin menikah dengan Ubaya. Danu kini menjadi pengawal pribadi mereka berdua. Setelah Malin menikah dengan Ubaya, Bos Bima meninggal karena penyakit dan seluruh harta warisan diserahkan kepada Malin. Malin kemudian memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ketika ibu sedang menyapu di teras, Bu, Iya nak, ada apa? ibu sudah tahu belum bahwa si Malin anak ibu sudah menikah? Benarkah? Syukurlah akhirnya dia sudah menemukan dambaan hatinya. Aku doakan agar dia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu dermaga melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas badan kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya? Akhirnya ia pulang. Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal. Setelah cukup dekat, Malin, apakah benar kau Malin? Dari mana saja kau Malin? Ibu kangen denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya Malin. Ibu bangga denganmu nak. tetapi melihat wanita tua itu berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang pun menjadi marah. Meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya, karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik melihat kamu. Ibuku sudah lama meninggal. Malin, kamu jangan sembarang berbicara. Ini ibumu, ibu yang selalu merawatmu. Mengapa kamu sempurna itu tidak mengingat ibumu sendiri? Aku sudah bilang tadi kalau ibuku sudah meninggal sejak lama. Jadi tidak mungkin dia ibuku. Malin, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu? Bukan Rubaya, dia bukan ibuku. Kamu percaya kepadaku. Tapi Aku tidak mungkin berbohong. Tapi kenapa ya aku merasa yakin kalau ibu itu memang ibumu? Sudahlah, percaya kepadaku. Rubaiyah mencoba untuk mempercayai kepada suaminya. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak ibu? Mempunyai luka di lengan sebelah kanannya. Sekarang kamu tunjukkan lengan kanan kamu. Jika benar kamu mempunyai luka di lengan kanan kamu, berarti kamu benar anak ibu ini. Sekarang perlihatkan. Baiklah. Jadi kalau begini sudah jelas semua bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak mungkin, ini pasti sebuah mustahilan. Kalian pasti menggunakan sihir untuk membuat luka ini denganku. Kamu sudah tidak bisa mengelak lagi nak. Kamu adalah Malin, anak kandung ibu ini. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita berada lagi. Di sini orangnya jelas semua. Ayo Rubaya, kita pergi dari sini. Baik Tuan. Tunggu, aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan pergi berlari sendiri. Ayo pengawal. Baik Tuan. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya akan menjadi durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Baiklah, kalau kau tidak mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan menyumpahi kau menjadi batu. Terserah apa katamu. Benar, ketika Malin berbaik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu dikabulkan, dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadian itu. Apa ini? Baru Malin menjadi kaku.
Ibu, aku minta maaf. Maafkan aku. Aku malu, Bu. Maafkan aku, Bu. Malin, maafkan ibu juga nak. Ibu tak bermaksud menjadimu menjadi batu. Akhirnya, Malin benar-benar berubah menjadi batu. Sang ibu sangat bersedih. Ia tak menyangka omongannya akan benar-benar terjadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.